Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Setelah menghadirkan Subaru XV tahun lalu, tepatnya di ajang Gias, kini Subaru lagi-lagi menghadirkan SUV compact terbarunya, yaitu Subaru Crosstrek 2023. Mobil ini berubah cukup signifikan, tetapi tidak dengan bahasa desain yang memang dia secara garis besar masih sama dengan Subaru XV. Tetapi tentu ada beberapa peningkatan di fitur dan juga sisi kenyamanan di bagian interior. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa mesinnya, seperti apa fitur yang diusungnya? Ikuti terus video ini. Check it out. Ya, sebenarnya Subaru Crosstrek sendiri bukan berubah nama, tetapi sejak generasi 1 dan generasi kedua, itu ada dua versi nama dari compact SUV Subaru ini. Untuk pasar Amerika Utara dan Kanada, Subaru menamakan Crosstrek, sedangkan di belahan dunia lainnya itu bernama XV. Itu di generasi 1 dan generasi kedua. Kini di generasi ketiganya, sebenarnya ini sudah hadir di tahun 2022 lalu, di 2023 hadir di Indonesia dan semuanya kini bernama Subaru Crosstrek. Dan untuk di Indonesia, Subaru Crosstrek hanya hadir dalam satu varian, yaitu 2000 IS iSight yang dijual dengan harga Rp549,5 juta. Sebenarnya secara keseluruhan memang ini desainnya itu memang tidak terlalu berbeda dibandingkan XV. Memang masih mengandalkan bahasa desain yang ada di XV generasi kedua. Nah, bedanya Crosstrek generasi ketiga ini dibuat lebih modern. Seperti di bagian lampunya, dia sudah menggunakan lampu LED dan dia adaptif, bisa berbelok sesuai dengan lingkar kemudi. Anda mengarah ke kanan, dia akan berbelok. Nanti akan saya jelaskan juga dalamnya. Kemudian desain grill dia berubah, dan yang menjadi ciri khas dari XV adalah, maksud saya Crosstrek ini nih, menambahnya aksen-aksen plastik hitam di bagian bumper dan ada di bagian sini, jika sebelumnya hanya di bagian bawah dari bumper saja. Tentu ini menambahkan kesan maskulin di sebuah Subaru Crosstrek. Untuk mesinnya memang ini khas Subaru menggunakan flat engine atau boxer engine. Sebenarnya tidak berubah dibandingkan XV generasi kedua, masih sama 2000 cc, 4 silinder NA non turbo yang mampu menghasilkan tenaga 156 horsepower serta torsi 198 Nm. Mesin ini berpadu dengan transmisi otomatis CVT dan mengalirkan semua tenaganya ke 4 roda. Tetapi berbedanya, jika dibandingkan pendahulunya, Subaru mengklaim ada sedikit perubahan, yaitu mereduksi sedikit getaran yang dihasilkan oleh mesin boxer ini, serta dia mampu membagi tenaga antara roda depan dan roda belakang itu secara 60% dan 40%. Kemudian di bagian sampingnya, nah, jika dilihat garis bodinya itu dia tampak sama dengan generasi keduanya. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang diimprovisasi untuk bagian garis bodi, tetapi ada beberapa bagian yang disempurnakan, yang dirubah, yang dia sebenarnya lebih cocok gitu untuk sebuah mobil yang adventurous, mobil yang diperuntukkan untuk off-road ringan, dan dia lebih adventurous dibandingkan model-model pesaingnya. Misalkan seperti ini nih, list bagian ini berwarna hitam. Jika di Subaru XV generasi kedua itu dia berwarna chrome, kemudian spionnya berwarna hitam. Pintu dia menggunakan warna yang sama dengan warna bodi, dan untuk bagian wheel arch dia dibuat lebih tegas dengan ada aksen bolong di bagian situ yang menambahkan kesan maskulin. Kemudian velg, dia menggunakan velg diameter ring 18 yang dibalut dengan ban 225/55. Kemudian di bagian bawah side skirt ini dia berwarna hitam, dan yang menegaskan dia sebuah kendaraan yang adventurous, kendaraan yang digunakan untuk berpetualang. Ini nih, roof rail. Ada aksen roof rail yang warnanya ini warna abu-abu. Kemudian untuk bagian belakangnya sama dengan bagian lainnya, dia secara garis besar masih tidak terlalu berbeda dengan Subaru XV. Tapi lampunya dia dibuat lebih modern, dan ini mirip-mirip dengan Subaru Forester untuk lampunya. Kemudian dia dilengkapi dengan aksen pemanas kaca di bagian belakang. Diffuser dia dibuat lebih sporty, lebih maskulin dengan corak-corak seperti ini nih. Kemudian kita buka bagian bagasinya. tidak ada mekanisme elektrik untuk pembukaan bagasinya. Kemudian untuk kapasitas bagasi sendiri sebenarnya ini slightly sama dengan XV juga.
dia bukan yang terluas di kelasnya, tapi masih cukup mumpuni untuk sebuah compact SUV. Kemudian ada partisi seperti ini, jadi ketika Anda membawa barang dan Anda ingin menyimpannya, Anda akan masih nyaman karena barang Anda tidak terlihat dari bagian luar. Kemudian kita lihat apa yang ada di bagian bawah bagasinya. Oh, ada ban serep ternyata. Ini mobil masih dilengkapi dengan ban serep, tapi ban serep tipe space saver atau temporer yang maksimal kecepatannya hanya 80 km per jam. Ini dia bagian belakangnya. Subaru Crosstrek ini memang cukup mumpuni untuk sebuah SUV compact. Bisa lihat, ini posisi berkendara sudah saya sesuaikan dengan tinggi badan saya. Posisi berkendara saya ini, tinggi saya 177 cm dan bisa dilihat ruang kaki ini masih cukup lapang. Kemudian kaki bawah saya tersangga dengan cukup baik. Kemudian bagian headroom masih ada luas, masih ada ruang yang cukup luas. Nice untuk sebuah SUV compact. Kemudian untuk joknya ini memang dia tidak ada satu setelan saja, tidak ada penyetelan lain. Dan menariknya dia bisa dilipat joknya itu secara 3 buah seperti ini nih. Ini menarik. Ini bisa dilipat. Oh, maksud saya 60-40. Ternyata dia bukan 3 bagian, 60-40. Kemudian kelengkapan lainnya, dia untuk atapnya dia dilengkapi dengan sunroof, jadi ada di bagian depan, bagian belakang tidak ada atap kaca. Kemudian untuk pengisian daya, dia ada 2 buah di sini, ada USB Type-C dan ada USB tepi biasa. Kemudian karena ini mobil berpenggerak all-wheel drive, jadi dia ada channel seperti ini karena dia ada ruang untuk tempat dari kopelnya atau drive shaft untuk penggerak ke bagian gardannya. Kemudian kita lihat bagian tengahnya, di sini ada armrest yang dia dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Kemudian untuk material bagian belakangnya sendiri, ini masih keras tampaknya ya. Untuk bagian door trimnya, ya sudah cukup rasanya membahas bagian belakang. Sekarang kita ke bagian balik lingkar kemudinya. Oke, sekarang saya sudah berada di balik lingkar kemudinya dan yaitu nuansa dari Subaru Crosstrek ini dia mirip dengan Subaru WRX ya. Inilah bahasa desain dari Subaru terbaru. Oh ya, saya juga lupa menyebutkan bahwa mobil ini kini berdiri di atas platform Subaru yang terbaru, yaitu Subaru yang terbaru yaitu Subaru Global Platform atau SGP yang diklaim lebih rigid dan lebih baik dibandingkan platform generasi terdahulu. Oke, kita lanjut ke bagian dalamnya. Untuk instrumen cluster, nah instrumen clusternya ini dia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan model Subaru sebelumnya. Dia masih analog, kemudian MID-nya dia sudah digital, dia bisa menghadirkan beberapa informasi. Nah, coba saya nyalakan, ya ada kuncinya ternyata. Kemudian untuk bagian head unit, nah ini juga berbeda dibandingkan XV. Dia layar lebih besar dan dibuat berdiri seperti ini. Jadi lebih rapi, jadi lebih modern, dan dia ada beberapa fitur untuk mengatur kendaraan dan juga ada fitur konektivitas berupa Apple CarPlay dan juga Android Auto yang bisa dioperasikan secara wireless. Kemudian bagian lainnya untuk material terlebih dahulu, ya sama, tampaknya seperti bagian belakangnya, tapi dia dibalut dengan beberapa jahitan asli di sini, jadi ada bahan soft touch sedikit. Bagian tengahnya, sekarang kita lihat, ini tuas transmisi seperti ini, kemudian dia dilengkapi dengan electric parking brake. Oh, belum ada auto hold, sama ya dengan Subaru XV. Untuk bagian depannya ini, dia tempat pengisian dayanya itu cukup banyak. Di bagian sini ada 2 buah, ini ada 2,4 ampere untuk USB biasa, ada yang 3 ampere untuk USB Type-C, dan di bagian tengahnya ada lagi nih, soket 12 volt. Kemudian center console, kita lihat kapasitas cukup luas, memang ini dibalut dengan bahan jok, jadi menambah kesan soft touch di bagian tengahnya, tapi memang bagian tengahnya juga masih plastik. Kemudian lingkar kemudi dibalut dengan kulit, jadi cukup enak untuk digenggam. Untuk pengaturan setirnya bisa tilt dan teleskopik yang cukup leluasa, dan di lingkar kemudinya ini ada beberapa tombol. Yang bagian kiri untuk mengatur layar head unitnya, untuk backtrack dan sebagainya. Dan untuk bagian kanannya ini ada beberapa tombol. Ini ada tombol untuk mengatur fitur radar dan juga tombol mode berkendaranya, sama seperti Subaru XV. Dan cruise controlnya sudah dilengkapi dengan cruise control yang tipe tertinggi, yaitu adaptive cruise control, karena dia ternyata eyesight-nya itu eyesight yang
versi tertinggi. Kalau di XV, generasi terdahulu yang saya review di bulan Desember 2022 maksud saya, itu belum ada adaptive cruise control. Sedangkan di mobil ini dia fitur radarnya lebih lengkap. Kemudian untuk posisi berkendara, tinggi saya 170 cm. Ini rasanya masih sangat menyenangkan. Jok bisa diatur secara high-tech dan yaitu sebuah Subaru itu memang dia kesan fun to drive itu lebih tinggi dibandingkan para kompetitornya dan terjadi juga di Subaru Crosstrek ini. Dan tidak hanya itu, pihak Subaru juga menyebutkan mereka mendesain ulang salah satu komponen yang ada di mobil ini dengan kedokteran. Bukan dengan teknisi, bukan dengan bagian otomotif, tapi dengan kedokteran. Bisa tebak Anda? Bagian itu adalah bagian joknya. Ya, mereka mengklaim bahwa bagian joknya ini berkonsultasi dengan pihak kedokteran agar menghasilkan berkendara yang nyaman, duduk di jok yang nyaman, meski Anda sudah berkendara selama berjam-jam dan menggunakan mobil ini untuk berpetualang. Jadi Anda akan tidak merasa lelah dengan duduk di joknya ini. Tapi memang rasanya joknya ini dia nggak terlalu empuk dan tidak keras. Jadi benar-benar sweet spot di mobil ini. Tapi rasanya itu memang cukup baik gitu. Bukan cukup baik malah, ini sangat baik joknya ini. Jadi nggak yang empuk-empuk banget kayak mobil-mobil mewah, tapi bukan yang sporty-sporty banget kayak mobil sport gitu. Sebagai kesimpulan, Subaru Crosstrek ini memang untuk harganya memang dia kini menjadi SUV compact yang paling mahal di kelasnya. Tadinya ada HR-V RS yang harganya 520 jutaan, kini harganya 550 jutaan. Tetapi dia membawa beberapa kelebihan jika dibandingkan para rivalnya. Yang pertama, sistem penggeraknya dia all-wheel drive, tidak ada di kelasnya. Kemudian untuk mesinnya dia boxer 2000 cc yang diklaim memiliki center of gravity yang baik. Kemudian fitur-fitur yang diusung cukup lengkap hingga fitur radarnya yang kini mengusung adaptive cruise control yang tadinya tidak ada di Subaru XV. Kemudian joknya juga nyaman, tadi saya sudah cobain. Dan ya, kira-kira begitulah hasil first impression kami terhadap Subaru XV 2023. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.